Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengukuran kualitas sinyal seluler melalui metode drive test. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Pratama dan teman-teman saya di sini ada Muhammad Alipia Nuriski Yudatama, Immanuel Reja, dan Khairul Imam. Naik. Untuk drive test adalah percobaan pengukuran kualitas sinyal menggunakan kendaraan yang dilakukan di area outdoor untuk mengetahui dan mengamati kondisi sinyal pada suatu wilayah dengan memperhatikan parameter tertentu. Next. Untuk parameter yang diukur di sini yang pertama ada RSRP atau Reference Signal Receiver Power yang menunjukkan kekuatan sinyal yang diterima. Lanjut, yang kedua ada RSRQ atau Reference Signal Receiver Quality, yang dimana kualitas sinyal nilainya dipengaruhi oleh interferensi dan noise. Lalu ada yang ketiga di sini SNR atau Signal to Noise Ratio. Ini adalah rasio kekuatan sinyal dengan noise, perbandingan antara kekuatan sinyal dengan noise. Semakin tinggi nilai SNR, semakin bersih sinyalnya. Nilai di atas 20 dB biasanya menandakan kondisi yang sangat baik. Lanjut, yang keempat di sini ada uplink atau downlink. Untuk uplink sendiri kecepatan pengiriman data, untuk yang downlink kecepatan penerimaan data. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk rute drive test yang kami tempuh sejauh 5,10 km kurang lebih. Untuk titik mulainya dari Jalan Profesor Bunyamin Sumampir, kita dari pertigaan ke arah barat, kemudian nanti kita sampai di arah pertigaan Purwosari, kita ke kiri ke arah selatan lagi, selanjutnya sampai di pertigaan Geriatri, kita ambil kiri lagi Pak ke arah Aston. Kemudian dari Aston kita ke arah utara lagi menuju ke next slide. Di sini untuk nilai RSRP-nya secara umum RSRP di bawah minus 100 dikategorikan ke buruk, dan itu yang banyak kami temukan di area pengujian kami. Kondisi ini disebabkan karena jaraknya yang lumayan jauh dari BTS, kemudian banyaknya penghalang bangunan maupun pepohonan, kemudian kondisi waktu pengujian kami lakukan sedang dalam cuaca yang buruk Pak. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada hasil RSRQ. Untuk parameter RSRQ ini hasilnya juga memperlihatkan kualitas sinyal yang kurang stabil. Beberapa titik memang menunjukkan nilai yang baik, tapi sebagian besar berada dalam kategori buruk hingga sedang. Kualitas yang tidak stabil ini menandakan adanya variasi interferensi atau sinyal lemah yang membuat koneksi data menjadi tidak konsisten. Next. Untuk selanjutnya hasil SNR berbeda dengan dua parameter sebelumnya. Nilai SNR ini di wilayah ini justru tergolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal yang diterima sebenarnya bersih dari gangguan atau interferensi. Artinya permasalahan utama di area ini bukan karena interferensi antar sinyal, tapi lebih kepada daya pancar sinyal yang lemah dari BTS utama.
Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada parameter uplink, yaitu uplink tersendiri itu adalah kecepatan upload. Hasilnya masih cukup memadai jika dilihat dari data kita. Rata-rata kecepatan uplinknya itu yang kami dapat itu sekitar 4,97 Mbps. Kalau di sini itu kbps ya. Yang artinya pengguna masih bisa mengirim data seperti foto, pesan, atau dokumen dengan cukup lancar. Namun jika dibandingkan dengan kebutuhan internet modern yang makin tinggi seperti sekarang, nilai ini masih perlu ditingkatkan agar lebih stabil di semua titik. Selanjutnya ada untuk parameter downlink sendiri, yaitu kecepatan download. Hasilnya jauh lebih rendah ternyata. Rata-rata kecepatan download hanya sekitar 556,12 kbps atau setara dengan 0,56 mbps. Bahkan ada beberapa titik yang tidak memiliki kecepatan alias mencapai 0 kbps atau disebut dengan dead spot. Kondisi ini jelas tidak ideal untuk pengguna yang sering melakukan streaming, video call, atau aktivitas berat lain di internet. Rendahnya kecepatan downlink ini memungkinkan disebabkan oleh lemahnya sinyal SA dan kualitas RSRQ tadi. Dari hasil analisis kami pengambilan data menggunakan Genitrack dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil pengukuran keseluruhan di 1022 titik bisa kami simpulkan performa jaringan di area Purwokerto Utara masih tergolong buruk terutama di jalur yang kami uji, terutama bagian downlink. Kemudian SNR tergolong bagus, yang berarti jaringan tidak terganggu interferensi, dan namun SNR speed dan RSRQ yang lemah menyebabkan kualitas layanan menurun. Uplink masih cukup baik, tapi downlink sangat lambat sehingga pengalaman pengguna menjadi tidak optimal. Masalah utama kemungkinan berasal dari kekuatan sinyal yang rendah atau keberatan trafik di PTS kita. Mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.